Bagaimana di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, bahwasanya meriwayatkan Nabi SAW pernah disihir. Nah, bagaimana kita, ya, bagaimana para ulama, ya, menanggapi, mengomentari daripada hadis-hadis tersebut? Katanya seorang Nabi yang sempurna, al-insanul kamil, tapi kok bisa kena sihir? Ini daripada juga, ya, banyak para golongan-golongan muslimin, kaum muslimin, ya, yang berbeda-beda dalam menanggapi hal tersebut. Ada yang sama sekali tidak percaya. Mereka katakan ada suatu kelompok dari kaum muslimin, bagaimana seorang nabi yang mulia, yang terjaga daripada zahir batinnya, itu bisa terkena sihir. Tapi, ya, semua ulama ahlus sunnah wal jamaah mereka mengakui, ya, berdasarkan nas hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Nabi pernah disihir. Terus bagaimana kita menanggapinya? Islamic Brotherhood Television. Para syaraif, para ummahat yang hadir di pengajian rutin kita bulanan, mudah-mudahan, ya, dengan kita berkumpul di tempat ini membacakan sholawat, membaca maulid, mendengarkan daripada kajian majelis ta'lim, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar kita dari tempat ini, mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Semua hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah. Mudah-mudahan semua daripada kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bu, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kita lanjutkan pengajian yaitu kitab Al-Insanul Kamil, ya, Al-Insanul Kamil. Siapa manusia yang sempurna? Siapa manusia yang sempurna? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita banyak membahas daripada semua perangai-perangainya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satu keistimewaan yang diberikan kepada beliau adalah beliau seorang nabi yang maksum, ya, seorang nabi yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa, ya, dari dosa, dari kesalahan. Jadi mustahil Nabi SAW itu melakukan dosa, ya, bahkan para ulama mengatakan mutlak, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, ya, kesalahan. Nah, tapi ada beberapa hal, ya, yang mana di dalam ayat Al-Quran, sebelumnya kita sudah bahas tuh, ya, bagaimana Nabi SAW itu setiap harinya beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya minta ampun dari apa? Dari dosa. Terus bagaimana Nabi SAW? Beliau meminta ampun kepada Allah setiap harinya, ya, 700 kali, 1000 kali. Nah, maksudnya apakah beliau memiliki atau mempunyai dosa? Nah, kita sudah bahas, ya, bagaimana makna-makna daripada istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di beberapa ayat yang lainnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwasanya afallahu anka, Allah telah memaafkanmu, Allah telah mengampunimu. Nah, lagi-lagi maksud daripada maaf dan ampunan dari Allah bukan dari dosanya Nabi SAW, ya, kita sudah bahas.
Nah, sekarang ya lanjut kepada bab sihruhu sallallahu alaihi wasallam la yunafi kamalahu. Ya, di mana Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di sini beliau meletakkan bab khusus ya membahas tentang Nabi itu pernah disihir. Nah, Nabi itu pernah disihir ya, sebagaimana di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya, bahwasanya meriwayatkan Nabi SAW pernah disihir. Nah, bagaimana para ulama ya menanggapi, mengomentari daripada hadis-hadis tersebut? Katanya seorang nabi yang sempurna, al-insanul kamil, tapi kok bisa kena sihir? Ini daripada juga ya banyak para golongan-golongan muslimin, kaum muslimin ya yang berbeda-beda dalam menanggapi hal tersebut. Ada yang sama sekali tidak percaya. Mereka katakan ada suatu kelompok dari kaum muslimin, bagaimana seorang nabi yang mulia, yang terjaga daripada zahir batinnya itu bisa terkena sihir. Tapi ya semua ulama ahlus sunnah wal jamaah mereka mengakui ya berdasarkan nas hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Nabi pernah disihir. Terus bagaimana kita menanggapinya? Kita baca ya, kata beliau, wa min dzalika ma jaa fil akhbari sahihah, ya dari mana dikabarkan atau diriwayatkan dari kabar yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam suhir, bahwasanya beliau pernah disihir, ibadallah. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau berkata, suhira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu pernah disihir, kata Siti Aisyah, hatta annahu la yukhayyalu ilaih annahu fa'ala syai' wa ma fa'ala. Bahkan sampai-sampai, kata Siti Aisyah, Nabi SAW itu ya dikirim atau disihir oleh seseorang sampai-sampai membuat beliau berhalusinasi, ibadallah. Ya, berhalusinasi. Apakah beliau melakukan itu padahal sebenarnya tidak melakukannya? Nah, sebagaimana di dalam riwayat yang lainnya beliau disihir dan berhalusinasi bahwasanya beliau mendatangi istri-istrinya, tapi pada kenyataannya beliau tidak mendatanginya, ibadallah. Kemudian wa fi riwayatin, na'am, annahu hatta kana yukhayyalu ilaihi annahu kana ya'ti an-nisa wa la ya'tihinna. Wa qad ikhtalafa an-nasu fi hadzal hadits ikhtilafan kabira. Ya, kata beliau, dalam hadis tersebut itu banyak sekali para ulama berbeda pendapat. Ya, faminhum man raddahu wa ta'ana fih. Ya, sebagian dari mereka menolak. Ya, dengan menggunakan akalnya bagaimana bisa? Tadi yang kita sudah sampaikan. Seorang nabi yang mulia, nabi yang sempurna itu terkena sihir. Wa minhum man iltabasa alaihi al-amru. Di antara mereka ada yang akhirnya penafsirannya tidak jelas, ya, sehingga mereka jatuh di dalam penafsiran yang salah dalam memaknai ya daripada ismah an-nabawiyah, ya sifat maksumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wal haqqu, bahwasanya yang betul, annahu, ya, anna haditha sihri, bahwasanya hadis Nabi disihir tersebut sahihun muttafaqun alaih, hadisnya sahih dan muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa huwa la yuqdahu fi ismatihi, ya secara hakikatnya ya sama sekali tidak mengurangi
ya daripada sifat kemaksumannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama sekali mengurangi sedikit pun daripada derajat kenabiannya. Wa qad nazzahallahu syar'a wan nabiyya amma yadkhulu fi amrihi labsan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga nabi luar biasa. Ya. Nah, di dalam hadis yang lainnya diceritakan, ya, kok bisa nabi disihir? Bu, ibu, percaya nggak nabi disihir? Sihir ada nggak? Nah, dari hadis yang sahih menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir, kita percaya, ya, bahwa sihir itu ada. Oh, Nabi pernah disihir. Nah, tapi jangan langsung kita menyatakan, oh, seorang Nabi apabila disihir menunjukkan hal tersebut ada kekurangan di dalam dirinya, nggak begitu, ya. Kita bacakan seperti bagaimana diriwayatkan dalam Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, Nabi Muhammad, ya, itu pernah disihir oleh seorang Yahudi. Nah, seorang Yahudi namanya Labid ibnul A'sam, ya, seorang dukun Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu pintar sihir. Orang-orang Yahudi kebanyakan sampai sekarang nih, ya, sampai zaman sekarang yang jago magic, yang jago sulap, yang jago sihir adalah orang-orang Yahudi. Ya, bahkan saking banyaknya sihir waktu itu di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, di zaman mereka luar biasa. Tukang sihir itu saling berlomba-lomba. Akhirnya oleh Nabi Sulaiman dikumpulkan semua kitab-kitab yang diajarkan di dalamnya ilmu sihir. Ya, dikumpulkan, ditaruh di dalam satu peti tabut, disimpan di bawah kursi singgasananya. Ya, nah, sebagaimana Al-Kisah. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibnul A'sam. Ya, nah, di mana tadi tuh dibuat Nabi berhalusinasi, nah, seakan-akan Nabi mendatangi istri-istrinya, padahal Nabi tidak mendatangi istrinya, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kepada Sayyidah Aisyah? Innallaha aftani fihi shifai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang pernah beliau ajukan kepada Allah. Jawaban tersebut disampaikan oleh dua malaikat. Ya, jadi Nabi merasa itu di dalam dirinya ada sesuatu yang berat. Bahkan di dalam suatu riwayat beliau efek sihirnya itu 40 hari. Ya, Nabi mengalami efek sihirnya muddata arba'ina yauman. Nah, datang dua malaikat, kata Nabi SAW, aku kedatangan dua laki-laki. Salah seorang, ya, duduk di atas kepalaku, ya, yang lainnya duduk di kakiku, di sisi kakiku. Jadi yang satu lihat di sisi kepala, yang satu di sisi kaki. Kemudian salah seorang malaikat yang berwujud laki-laki tersebut menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka matbub ya Muhammad. Dikatakan wa madzaka fa innahu matbub. Matbub itu maksudnya masyhur. Beliau terkena sihir. Ya. Nah, kemudian ditanya, waman saharani, siapa yang menyihirku? Nah, dikasih tahu oleh malaikat Labid ibnul A'sam. Ya, Labid yang menyihir Nabi SAW, kata malaikat tersebut. Ya, kemudian dia katakan, wa bimadza, dengan apa Labid menyihirku? Nah, dikirim apa? Kalau orang sini bilang sihir apa sihir, ya? Orang Indo bilang apa? Santet. Santet. Ya. Dengan apa dia gunakan untuk menyantetku, menyihirku? Kata malaikat apa? Mishtatin, dengan sisirnya Nabi.
Nabi kemana-mana tuh suka bawa sisir, diambil. Jadi diambil oleh Labid nih sisir Nabi, wa bi ba'dhi sya'ratin, dan beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dan juga dan juga seperti kulit mayang kurma jantan, ya, yang punya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikumpulin sisirnya Nabi, kemudian beberapa helai rambutnya Nabi, kemudian kulit daripada kulit mayang kurma jantan, itu diikat oleh Labid, ya, kemudian dibuang. Nabi tanya, wa aina? Kemudian kata malaikat, fi bi'ri Dzarwan, ya, kemudian dilemparkan di bawah sumur Dzarwan. Akhirnya apa? Keesokannya Nabi SAW memerintahkan Ammar bin Yasir, ya, sahabat beliau, ya, dan beberapa sahabat lainnya untuk mendatangi sumur Dzarwan tersebut. Nah, akhirnya mereka untuk cari, ya, ada ikatan-ikatan tuh, ya, daripada alat, ya, untuk menyihir Nabi SAW di bawah sumur Dzarwan. Kemudian mereka mendapati, ya, di mana begitu mereka lihat sumur Dzarwan tersebut berwarna coklat kemerahan, ya, kemudian sementara kepala mayangnya, kata Nabi SAW, itu seperti ka'annahu ru'usus syaitan, seperti kepala-kepalanya syaitan, ya. Nah, di dalam riwayat yang lainnya menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut dibiarkan di dalam sumur. Kemudian Nabi SAW di akhir hadis tersebut beliau menyatakan apa? Sebagian diambil oleh Nabi, diperintahkan untuk dibuka, kemudian yang sisanya dibiarkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Kata Nabi SAW, aku tidak menginginkan, menghendaki untuk, yaitu mengirimkan atau menyebarkan keburukan kepada manusia. Nah, kalau dibuka, dikirim kepada Nabi, dibalas kirim, pasti orang yang menyihirnya akan mati. Tapi Nabi SAW tidak membalas sihir tersebut. Alhamdulillah. Ya. Nah, sementara riwayat yang lainnya menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut diangkat dari dalam sumur, ya, setelah dibakar, kemudian diperlihatkan tadi tuh ada 11 simpul, ada 11 tali. Kemudian begitu dibuka, begitu dilihat, turunlah 2 surat, ya, yaitu Al-Mu'awwidzatain. Surat Al-Mu'awwidzatain. Maksudnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, ya, dan qul a'udzu birabbin nas. Begitu dibacakan oleh Nabi SAW, simpul tersebut terbuka, ibadallah, ya, simpul tersebut dibuka, terbuka sendiri, ya. Makanya Nabi SAW, ya, dikatakan setiap Nabi SAW membaca 2 surat tersebut, maka terbukalah 1 simpul tali itu, dan demikian seterusnya hingga 11 kali. Sejak saat itu sebelum tidur Nabi SAW tidak pernah meninggalkan surat Al-Mu'awwidzatain, ya, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka dari itu kita banyak dianjurkan, ya, untuk sebelum tidur, ya, untuk berwudu, untuk menjaga kesucian kita, sholat witirnya, kemudian baca zikir sebelum tidur. Nah, yang dianjurkan membaca yaitu daripada surat Al-Fatihah, surat yaitu Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwidzatain, surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surat Qul a'udzu birabbin nas, ya. Nah, seorang ulama yang bernama Al-Imam Sa'id Ramadan Al-Buti, ya, beliau mengatakan apa? Bahwasannya seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang Nabi atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya lainnya, ya, dari hadis tersebut menunjukkan Nabi boleh ditimpakan, maksudnya terjadinya,
ya, atau beliau bisa ditimpa dengan yang namanya sihir. Karena yang namanya sihir itu apa? Maradun minal amrod, ya, penyakit atau sakit daripada sakit-sakit. Nah, cuman bedanya ada sakit yang zahir, ada sakit yang batin, ibadallah, ya. Nah, makanya kata beliau apa? Beliau mengatakan bahwa sihir yang menimpa Nabi SAW itu hanya berpengaruh pada jasadnya saja, bagian luar, ya. Sihir yang pernah menimpa Nabi itu hanya berpengaruh kepada Nabi hanya bagian luar jasadnya, tapi ya untuk bagian dalam itu nggak bisa, ya. Sihir tersebut tidak sampai menyerang hati, nggak bisa menyerang akal pikirannya Nabi, dan juga tidak apalagi bisa menyerang daripada keimanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka dari itu, karena Nabi memang seorang yang maksum, ya, namun kemaksumannya bukan berarti beliau terbebas dari berbagai macam penyakit dan berbagai faktor manusiawi lainnya. Makanya sihir itu dikategorikan juga sebagai penyakit. Makanya Nabi Muhammad SAW, ya, beliau menderita ketika terkena sihir tersebut layaknya manusia lain, ya. Kalau terkena, ya, bagaimana mereka apabila terkena sakit keras, ya, maka wajar kalau beliau juga diliputi daripada hal-hal yang seperti itu, ibadallah. Tapi tidak sampai menghilangkan akal pikirannya, tidak sampai menghilangkan daripada keimanannya, ya. Nah, beliau juga menegaskan bahwa Nabi SAW terkena sihir bukan maksudnya, hal tersebut bukan aib, bukan aib, dan juga bukan kekurangan yang ada pada dirinya, ya. Karena beliau justru seorang yang maksum, terjaga dari kesalahan dan kekurangannya, sebagaimana, ya, terjaga dari segala kesalahan dan dosa, ya. Namun kemaksumannya tersebut, ya, tidak berlaku dalam hal keduniawian, kata beliau. Nah, kita nih manusia pada umumnya bisa sakit ya? Bisa. Kita manusia bisa lapar gak? Bisa. Tapi dan Nabi juga bisa mendapatkan daripada hal-hal yang manusiawi tersebut, ya. Tapi sungguh pun begitu, Nabi jarang sakitnya dibanding kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan beliau seorang yang sehat, seorang yang kuat, yang luar biasa, ya. Bahkan beliau dikatakan Nabi sakit seumur hidupnya cuma 2 kali saja, ya. Nabi mengalami sakit hanya 2 kali saja. Yang pertama kapan? Saat beliau pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merasakan, ya, merasakan berat yang luar biasa, ya. Maka dari itu beliau pulang dari khalwatnya minta diselimuti. Nah, kemudian sakit yang kedua saat beliau, ya, akan meninggal dunia, yaitu saat-saat sakaratul maut. Jadi Nabi juga bisa mengalami sakit, Nabi juga bisa mengalami sihir. Tapi sungguh pun begitu, sihirnya tidak masuk ke dalam keimanannya, tidak merusak daripada akidahnya, tidak merusak daripada akal pikirannya. Alhamdulillah. Maka dari itu dikatakan apa terakhir? Wa fi hadza isyaratun annahu mahfuzun bihifdzin khas, ya. Dan dari nas tersebut, dari cerita tersebut, bahwasanya Nabi, ya, betul-betul mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai Allah turunkan daripada ayat, daripada wahyunya untuk menjaga Nabi. Mar'iyun biriayatin khassah, mendapatkan penjagaan khusus, mendapatkan perhatian khusus. Laisa li ahadin alaihi sultan, nggak ada yang bisa menguasai Nabi, ya. Bal huwallahul wahidud dayyan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menguasai semua makhluknya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ya bermanfaat buat kita semua. Hadaniyallahu iyyakum ila siratihil mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.